serahkanlah hidup dan matimu. Yang pernah kau cinta tak sudah mengucapkan janji. Adalah hiasan hidup semata. Sliramu kung kamanin duwe urip mulya lila aku lila wong siji jadi banyu Ku rasakan damainya hatiku, sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya.
warahmatullahi wabarakatuh. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق
الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang Pak Penamas belum jawab kayaknya. Godong salam kecemplung sumur. Sing jawab salam bakal panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Betul-betul
yang saya muliakan panjenenganipun Romo Kiai Haji Khairul Habib Panani SHI MHI. Beliau pengasuh pondok pesantren di Tajilan sekaligus ketua Basnas Kabupaten Malang yang sudah tidak asing lagi bagi kita, karena antara dinas pendidikan dengan Basnas itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Matur nuwun Pak Yai kerawuhan panjenengan. Yang saya hormati para undangan Pak Ketua PGRI Kabupaten Malang, beliau Pak Dwi Sucipto, kemudian dari Dewan Pendidikan Ibu yang rawuh, terima kasih. Kemudian dari Ketua tim, bukan tim, Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit Dinas Pendidikan Ibu Hajah Dewi Suwarji, ini kok Gus, beserta seluruh jajaran pengurus, hanya satu, tidak ada satu A, satu B, atau satu di sini, satu di sana, enggak, cukup satu. Satu kadang-kadang dibawa ke sini, kadang-kadang dibawa ke sana. Yang saya hormati Ketua IGTKI, Ibu Tio, terima kasih. Mewakili Ketua HIPAUDI, matur nuwun Bu Ketua IGRA, matur nuwun ketuanya yang saya hormati. Ketua MKKS SMP swasta Pak Manang, matur nuwun kehadirannya. Ketua MKKS SMP Negeri Pak Sundoro beserta seluruh kepala sekolah SMP Negeri yang hadir pada kesempatan ini, para Korwas, pengawas, Bu Korwas dan jajaran pengawas, baik pengawas SD, pengawas SMP yang hadir pada kesempatan ini, TK, PAUD, memang saya belakangkan dulu. Jadi TK itu kan lebih tinggi daripada SD sama SMP Pak, jadi lebih tinggi karena lebih rumit. Jadi pengawas TK, PAUD itu lebih rumit. Bapak Ibu Korwil yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, saya banggakan tentunya juga para undangan yang lain yang mungkin belum saya sebutkan. Ini hanya internal Pak Yai, jadi judulnya rapat koordinasi, koordinasinya halal bihalal yang bahas, jadi materinya halal bihalal. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan dapat hadir bersama-sama di tempat ini. Tentunya pertama silaturahim, yang kedua kita menghadiri halal bihalal. Dan mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan halal bihalal hari ini berjalan lancar, membuahkan manfaat, serta mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita terus berdoa, mudah-mudahan saya panjenengan semuanya selalu dikaruniai sehat, panjang umur, murah rezeki, dijauhkan dari balak dan musibah, dimudahkan dan dilancarkan dalam menjalankan tugas dan amanah kita masing-masing, serta mendapatkan bimbingan, petunjuk, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Kuasa. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para kerabat, keluarga, sahabat, serta seluruh penerus perjuangan beliau hingga terjun nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tentunya pertama saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran kerawuhan panjenengan semua di undangan kami yang hari ini kita melaksanakan halal bihalal. Menjelang Lebaran melihat hilal. Kalau tidak ada yang jadi makan opor dengan ikan patin. Hari ini kita halal bihalal, mohon maaf lahir dan batin.
Bapak Ibu sekalian yang hormati, saya atas nama pribadi dan keluarga besar Dinas Pendidikan, tentunya jajaran kami ada Bu Septi, para Kabid, Kasih, Kasubag, para pengawas, dan tentunya keluarga besar Dinas Pendidikan yang selalu berinteraksi, berkomunikasi bersama-sama dengan panjenengan. Dalam kurun waktu selama ini tentunya banyak kekhilafan dan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tentunya di saat kita merayakan Idul Fitri ini tentunya saya menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan, kesalahan, dosa-dosa di antara kita semuanya. Sehingga bulan Syawal ini sebagai bulan kemenangan, bulan peningkatan, bulan silaturahim, melalui kegiatan halal bihalal ini yang paling utama adalah maaf memaafkan. Sehingga materi rapat koordinasi hari ini maaf memaafkan. Jadi maaf memaafkan itu pelajaran yang harus dibahas secara mendalam, Pak Yai. Karena kadang di sininya maaf, tapi di sininya masih ada dendam. Dan oleh karena itu rapat koordinasi hari ini halal bihalal ini maaf memaafkan yang paling jenuh. Jadi lahir tumus batin, tentunya bisa kosong-kosong. Bahwa interaksi kita pasti yang namanya salah ucap, salah tingkah dan sebagainya. Salah itu, saya itu sering disalahartikan, Gus. Katanya wajah saya itu serem, orangnya itu mesti kurang kooperatif dan sebagainya. Hingga banyak yang salah menduga. Jadi menduga kira saya itu orangnya sulit, keren gosang keren dan sebagainya. Sehingga mungkin hati atau batin kita, tapi setelah kita berkomunikasi, berinteraksi, kan saling memahami. Oleh karena itu, dengan hal dialog yang paling pokok, kita saling memaafkan. Setelah saling memaafkan, tentunya hubungan kita, tali silaturahim kita akan terjalin tetap erat. Hubungan kita akan harmonis. Bahwa saya panjenengan ini mengawal yang namanya dunia pendidikan ini, yang tentunya penuh dengan dinamika, penuh dengan permasalahan yang kompleks. Sehingga saya dulu awal sering menyampaikan, Pak Yai, bahwa Dinas Pendidikan itu unik, menarik, dan ruwet. Tapi ternyata kita unik, menarik, dan perlu responsif. R-nya itu bukan ruwet, tapi responsif. Kita harus merespon, kita harus cepat mensikapi. Sehingga barang ruwet, barang sesuatu, kalau kita cepat mensikapi, cepat merespon, insya Allah akan bisa terselesaikan. Dengan komunikasi, dengan koordinasi, mispersepsi yang menjadikan sebuah masalah itu pasti akan bisa terselesaikan. Sehingga dengan hal bihalal, saling memaafkan, keharmonisan di antara kita akan terjalin dengan baik. Kemudian hubungan baik kedinasan maupun pribadi itu tidak bisa lepas lagi. Bahwa hubungan pribadi baik, dinasnya pasti akan baik. Sehingga antara pribadi dan dinas, kalau di dalam teori organisasi itu mengintegrasikan kepentingan individu ke organisasi. Jadi kita itu harus paham di organisasi. Kalau masuk organisasi itu harus sungguh-sungguh dan paham tentang kode etik, kemudian kondisi organisasi. Dan saya dan panjenengan ini di organisasi yang namanya dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu memang menjadi sorotan karena ada 3 hal besar di dinas pendidikan atau dunia pendidikan. Yang pertama, bahwa kita anggaran kita memang besar, tetapi kelewatan saja, Pak Yoy. Sehingga doa saya itu ya swarga nunut, neraka gak katut itu. Tapi ya jangan ada yang menerangkan swarga semua nurut sehingga bareng-bareng masuk surga. Makanya kita perlu hati-hatian, kita berupaya dan berikhtiar. Kemudian sarana prasarana yang kita
kita hadapi itu perlu update. Kadang kan tidak memadai, Pak ini sempit, ini kurang dan sebagainya. Nah, ini menjadikan sebuah problem perhatian dari semua pihak termasuk Bapak Bupati. Kemudian yang ketiga, personilnya banyak Pak Yai. Jadi kalau banyak prestasi, kemudian Basnas ini alhamdulillah pemasukan Basnas paling tinggi dari Dinas Pendidikan. Tepuk tangan Dinas Pendidikan. Iuran korpri paling tinggi juga Dinas Pendidikan. Kemarin saya mendapatkan penghargaan kredit paling tinggi juga Dinas Pendidikan. Loh, realistis karena anggotanya banyak Pak Ibu. Loh, saya mendapatkan penghargaan Pak Ketua PGRI. Karena apa? Pencari kredit paling banyak adalah dari keluarga besar Dinas Pendidikan. Yang penting tertib itu. Jadi tiga ini makanya bagaimana memanage jajaran Dinas Pendidikan perlu sinergitas, perlu kolaborasi. Untuk bersinergi, berkolaborasi harus ada yang namanya among roso, noto roso bangun karso. Bangun karso itu bangun keinginan yang sama-sama dengan kita saling among roso, memperhatikan kesulitan, memperhatikan hal-hal yang tentunya menjadi perhatian kita bersama. Kalau kita paham, insya Allah take and give itu imbang, tahu diri dan tahu posisi, tentunya akan memudahkan kita take and give di dalam bersinergi, berkolaborasi, bekerja sama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itu momentum halal bihalal ini sangat penting sekali kalau kita, sangat penting sekali. Sehingga dengan sederhana Pak Yai, dengan sederhana hari ini pimpinan-pimpinan pemegang kunci keberhasilan, karena kepala sekolah, korwil, kemudian di GTKI, Himpau ini yang kemarin sudah salaman di pendopo cukup banyak, tapi hari ini intern membangun komitmen menyamakan visi, interpretasi dan persepsi kita di dalam mengawal pendidikan. Sering saya sampaikan bahwa pendidikan itu identik dengan karakter. Mari bagaimana karakter ini di sekolahan dimulai, karena kurikulum merdeka capaiannya, outputnya, hasil pendidikan kita kan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi Pak ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kalau siswanya beriman bertakwa, gurunya kepala sekolah tambah iman. Kalau siswanya soleh solikah, guru sama kepala sekolah sama solikah dulu. Jadi tambah iman solikahnya. Karena yang ditransformasikan. Yang kedua, bahwa pelajar kita berarti sama dengan guru kita itu berakhlakul karimah, akhlaknya mulia. Karena menjadi, saya sampaikan bahwa mentor dan teladan. Kalau dulu kan di buku dan ditiru. Tentunya ini memang menjadi kendali, tapi menjadikan tiket masuk surga ya. Nanti kalau guru-guru kepala sekolah kodil masuk surga dulu, nanti di sana bisa rokokan bareng katanya Pak Yai. Saya pernah diskusi sama Pak Yai, suasana di surga itu kayak Pak Yai, ya bisa rokokan ngopi-ngopi bareng Pak asisten gitu. Ingat ya Pak Yai ya, di gedung itu. Ternyata kehidupan akhirat mungkin sama-sama belum tahu ya seperti itu. Makanya sama-sama kalau kita berkumpul dengan orang yang nanti bisa masuk surga itu kan saling membantu. Kalau Pak Guru pada kepala sekolah masuk surga dulu dilihat, Pak apa dinasku kok belum ada masuk, dicari Pak ya. Ternyata sudah di depan dulu, karena guru saya yang tak cari nggak ada, gurunya yang nggak ada. Gitu. Kemudian gotong royong Bapak, gotong royong. Hikmah izin Pak Yai kalau salah nanti dibenarkan bahwa pada dasarnya kita kembali kepada fitrah substansi manusia itu ada 3, bahwa kita itu makhluk hamba Tuhan. Karena hamba diciptakan oleh Sing Kuwasa, kita wajib berbakti, wajib mengabdi, wajib menyembah. Itu Pak Yai. Itu kewajiban kita bagaimana.
Itu fitrah itu yang menjadi substansi. Yang kedua, kita makhluk pribadi, Pak Ibu. Saat ini masih bisa lempar batu sembunyi tangan. Mungkin saya di kambing hitam kan. Ini kok gak iso pindah-pindah? Kok gara-gara kepala dinas itu gak ada tanda tangan, jadi kambing hitam. Tapi tidak bisa perbuatan pribadi itu dilimpahkan kepada orang lain, tidak bisa. Yang tanggung jawab harus diri sendiri. Betul ya Pak Yai? Apapun yang kita lakukan akan kembali kepada kita sendiri, ganjaran, pahala, dan dosa. Itu yang harus dipahami. Kadang-kadang kan ada yang lempar batu sembunyi tangan, konconya dikenek kan. Tapi jangan. Kalau pada dasarnya kita itu makhluk pribadi yang harus mempertanggungjawabkan pada apa yang kita lakukan. Yang ketiga, kita itu makhluk sosial. Gotong royong, makanya profil pelajar Pancasila ada gotong royong. Kita tidak bisa hidup sendiri. Meskipun guru itu pintar, gak ada muridnya, gak bisa dia pintar, gurunya gak gitu. Masih guru itu mungkin luar biasa, tetapi nggak ada sarana yang lain yang saling membantu, saling membutuhkan. Jadi pintar kayak apa, kuat kayak apa, masih membutuhkan orang lain. Itu yang harus disadari. Kadang-kadang wis aku gak ketemu Pak Kepala Dinas gak ATM, tiba-tiba ini kalau tanda tangan. Genting itu nyambing Bapak Ibu. Kadang-kadang yang diucapkan, kadang-kadang justru kalau oleh Allah ditunjukkan butuh. Wis aku gak ketemu PGRI, gak apa-apa ini. PGRI yang bina aku di sana nyetong. Tiba esok butuh PGRI. Ini perjuangkan ya. Nanti yang perlu diperjuangkan Pak Dwi, sekolah swasta tuh kepingin ada DPK atau CPNS yang ada DPK-nya di sekolah swasta. Itu ya Pak Manan ya, Pak sampaikan. Entah berapa persentase tapi ada. Pak kasihan sekolah swasta yang memang nggak bisa. Ada 4 gurunya semuanya diterima di P3K. Didamping itu. Jadi ya saya atur, saya atur. Dan saya berupaya mendekatkan tempat tugas secara bertahap karena sakinah mawaddah warohmah, katanya warohmah itu bisa tercapai kalau tempat kerjanya dekat rumah atau yang lain. Hanya gampang nyulik gitu, gampang pulang, gampang memperhatikan. Godaannya sedikit Pak Yai kalau dekat dengan rumah, lain dengan yang jauh. Nah, ini kami berupaya mendekatkan, dan Pak PGRI ini berupaya Bapak pejuang relokasi. Karena alhamdulillah Kabupaten Malang ini menjadi pionir di Indonesia. Kami mohon dukungan Bapak Ibu yang memang di dunia itu 2 gandengan Bapak Ibu. Siang malam seneng gak seneng Pak. Sisi itu direlokasi seneng tapi sisi cuma pun gak seneng Pak. Konsekuensi Pak. Memang dua sisi itu tidak akan bisa lepas, tapi kita minimalisir. Makanya di penempatan 2024 ini kita upayakan yang kurang kemarin kita cukupi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau kemarin masih banyak yang ngerasain Pak Kepala Dinas ini gak adil dan sebagainya. Ini saya maafkan Bapak Ibu. Nah, betapapun memang kami berat untuk nata orang, nata guru itu berat Pak. Karena apa? Ada spesifikasi ngajar dan sebagainya. Saya kerayu Pak, kerayu. Masih banyak yang belum tertangani Pak Dwi yang lama-lama itu, yang protes yang lama-lama, yang baru sudah dipindah ke Pak yang lama kok belum. Cari pengganti masih sulit. Yaitu nasibnya takdir seperti itu. Tapi tidak boleh nyanyi takdir itu kejam, nanti dicekal. Kan dulu pernah ada nyanyi Desi Ratnasari, takdir itu kejam Pak ya. Akhirnya dicekal, nggak boleh. Takdir harus diterima dengan lapang dada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itu dengan beberapa permasalahan kalau kita bersinergi, kita berkolaborasi dengan saling memaafkan ini, hubungan kita harmonis, kerjasama akan enak Pak. Panjenengan ketemu dengan kami, panjenengan menyampaikan kesulitan dengan kami sama-sama. Tekniknya bisa saling. Dan kemudian swasta, negeri ini juga tidak ada bedanya Pak. Kita saling bahwa kita mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan sama-sama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian permasalahan di dinas pendidikan, mohon maaf, mulai dari pusat ini kan beberapa regulasi baru nanti kita kawal. Untuk seragam nggak usah kaget.
karena pada dasarnya sudah semuanya sudah ada. Pramuka masih tetap menjadi ekstrakurikuler wajib, jadi tetap wajib. Kemarin kan sempat dikira mau dihapus, tidak, insya Allah tidak begitu. Jadi oleh karena itu saya mohon tadi gotong royong kemudian berpikir kritis Bapak Ibu, hati-hati dengan berita hoax, berita yang belum terpahami sudah di-share kepada yang lain. Karena saya diprotes tentang minta tanggapan bahwa pramuka akan dihapus, seragam itu akan dirubah karena yang bersangkutan belum membaca secara lengkap. Jadi Bapak Ibu, oleh karena itu berpikir kritis, hati-hati Bapak Ibu, saring dan sharing. Jadi disaring dulu baru disaringkan, hati-hati. Kemudian kreatif, kita memang harus kreatif. Kita itu harus kreatif. Bapak Ibu guru tuntutannya sangat banyak. Sebetulnya murid siswa kita harus kreatif. Kemudian yang terakhir tentunya bahwa berkebinekaan global ini Bapak Ibu yang kadang berat. Menerima perbedaan orang lain itu kan berat, Pak. Ladang dosa kita kan kita menghadapi perbedaan karena rasa-rasa dianggap wong kudu podo dan sebagainya. Padahal perbedaan itu rahmat yang tentunya menjadi sebuah kekuatan. Makanya profil pelajar Pancasila itu berkompetensinya global tetapi perilakunya lokal bahwa Indonesia itu luar biasa. Pancasila itu luar biasa. Ini yang perlu kita kawal dengan semangat halal bihalal hari ini, tentunya saling memaafkan, kosong-kosong ke depan mari kita tingkatkan kebersamaan. Silahkan beri masukan, kritik, saran kepada kami perbaikan. Karena pada dasarnya saya ini pelayan, bukan pejabat. Saya ini pelayan, karena melayani layanan kami berupaya memperbaiki layanan kami baik dari aspek kepegawaian mungkin yang lain, makanya sinergitas itu harus kita. Dan sebentar lagi kita akan melaksanakan peringatan Hari Pendidikan, nanti kita sinergikan sehingga stigma dinas pendidikan ke depan akan semakin baik. Itu ada di panjenengan semua. Alhamdulillah nilai ombudsman layanan dinas pendidikan tahun ini sudah naik menjadi 88,87. Dulu pernah 34, kemudian 67. Alhamdulillah Pak Yai tahun ini sudah 88,87. Insya Allah tahun depan bisa 90. Itu berkat dukungan panjenengan termasuk layanan kami, termasuk pengangkatan, dan kami akan berupaya memperbaiki layanan apa itu masukan dari panjenengan sekali lagi sangat kami harapkan. Nanti mohon Pak Yai melalui tausiah panjenengan pemimpin rapat halal bihalal hari ini Pak Yai serahkan. Jadi nanti materinya itu maafkan si jeru Pak Yai. Dan nanti akhirnya begitu sudah kosong-kosong, bagaimana membangun komitmen bisa soliditas dan solidaritas itu jalan dengan baik dan nanti sama-sama. Dan kami insya Allah sudah semangat Bapak Ibu. Kalau kemarin nggak begitu semangat, insya Allah setelah lebaran ini kepala dinas akan semangat. Bukan hanya semangat tapi semangat. Karena untuk berhasil itu ada 3 kunci ini terakhir. Bahwa nomor 1 harus memiliki semangat itu. Jadi guru, jadi kepala sekolah itu. Yang kedua harus memiliki nyali. Nyali itu N-nya itu niat. Harus niat bahwa kita N-nya, Y-nya itu yakin tentang pertolongan Allah. Kalau kita mau usaha dan sebagainya itu pasti akan ada jalan. A-nya itu amanah, kepercayaan, trust. Kalau dipercaya, kalau kita percaya. L-nya itu luwes, ternyata kaku itu harus jasa tertentu Pak dibutuhkan. Yang paling sering, yang paling banyak dibutuhkan itu luwes tuh. Luwes, bukan lemes ya. Luwes fleksibel itu ya bisa akhirnya kalau orang punya sifat fleksibel itu bijak Pak, gak kagetan, gak gumunan, jadi tidak mudah. Nah, itu luwes. Kemudian I-nya itu inspiratif. Yang terakhir doa itu paling pokok. Kalau dengan doa keberhasilan orang itu akan bisa terjadi. Saya kira itu saya serahkan sepenuhnya Pak Yai, mohon pencerahan, mohon tausiahnya sehingga hikmah halal bihalal tahun ini bisa memperbaiki kinerja kami, disiplin kami, kekompakan kami, tentunya dengan semangat kebersamaan bahwa
Dinas Pendidikan itu milik kita bersama, kemajuannya menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya kira itu, terima kasih. Yu Jumiten Marut Klopo Kupat Ditakur Santen. Cukup semanten atur kula menawi lepat nyuwun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, malam makmur. Yesnya diganti lanjutkan aku ya. Jadi mulai hari ini yesnya diganti lanjutkan. Jadi, semangat pagi, malam makmur, lanjutkan. Mantap, matur nuwun. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Dinas Grom, Bapak Dr. Haji Suwaji, beserta Ibu Sekretaris, Bapak Ibu Kabid dan seluruh yang hadir, keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Saya tidak berani menyebut satu persatu, khawatir salah. Cukup idem mawon dan Pak Kadis. Tadi saya berangkat ke sini, mau saya itu menyesuaikan panjenengan, karena biasanya kalau hari Rabu kan pakai baju putih. Akhirnya saya pakai baju, ternyata panjenengan pakai baju korpri. Nah, ya memang dia dengan pejabat itu beda. Bedanya dari sisi pakaian, Pak. Dan perannya pejabat itu lebih luas daripada dia. Panjenengan pakai baju seragamnya dia boleh pandang. Panjenengan pakai baju koko, baju batik, sarungan, peci hitam, peci putih, boleh nggak Mbak? Kalau kiai pakai baju korpri kayak panjenengan, wah dikira ASN gadungan. Apalagi kalau pakai bajunya polisi. Pak polisi pakai bajunya kiai boleh, nggak ada yang nangkep. Jadi berbanggalah panjenengan jadi aparatur sipil negara, pengabdi negara. Mudah-mudahan jadi ibadah panjenengan. Bapak Ibu, pertama yang mesti harus saya sampaikan kepada panjenengan, saya atas nama pribadi maupun keluarga besar Basnas Kabupaten Malang pertama menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan yang kedua yang penting juga saya sampaikan adalah ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Dinas Pendidikan bersama Pak Kadis, karena gentongnya Basnas itu di Dinas Pendidikan. Bahkan tahun 2024 Pak Kadis sudah misi saya, nanti setoran zakat ke Basnas melalui Dinas Pendidikan sekitar 6,2 miliar. Berarti 70% pemasukan Basnas itu melalui Dinas Pendidikan. Inilah yang kemudian kemarin di tanggal 29 Februari Bapak Bupati Malang, kami yang mendampingi pada acara Basnas Umat di Jakarta langsung oleh Bapak Presiden, Bapak Bupati kita mendapatkan predikat kepala daerah tingkat nasional yang peduli dengan gerakan zakat. Tentu ini kalau kita telusuri adalah prestasinya Dinas Pendidikan. Amin. Ya, panjenengan semua. Walaupun mungkin di dunia yang dapat prestasi Basnas, Pak Bupati, tapi malaikat melihat panjenengan. Jadi ono Pak Waji, ono Korwil, ono pengawas, ada semua panjenengan ini. Ya. Nanti kalau masuk surga, ya kita bareng-bareng. Alhamdulillah. Kalau Pak Kadis tadi menyampaikan Dinas Pendidikan ini banyak dinamika, wajar, karena orangnya banyak. Semakin banyak orang, ya pastilah itu. Ya. Saya ingat ini cerita sedikit, awal-awal Basnas terbentuk tahun 2017, ya SK saya itu 20 Februari 2017.
17 yang periode pertama. Umur 4 hari ada kunjungan dari Basnas Karanganyar, Jawa Tengah. Waktu itu pemimpin rombongannya langsung Pak Sekda, ya, Sekda pemerintah Kabupaten Karanganyar, menyampaikan banyak hal. Nanti dinamikanya Basnas itu ada di Dinas Pendidikan. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Malang lancar. Ya mungkin bapak-bapak Korwil yang zaman dulu masih ingat saya ya. Betapa kami waktu itu sosialisasi, kami turun ke bawah begitu ya. Ya wajarlah namanya manusia. Nanti apa hubungannya dengan halal bihalal Pak? Karena kita sebagai manusia sosial ini yang paling ribet itu adalah ya bersama-sama dengan sesama manusia. Lebih enak dengan Gusti Allah Pak daripada kepada sesama manusia. Nah, Bapak itu yang saya hormati, halal bihalal itu gandeng dengan Idul Fitri, ya, gandeng dengan Idul Fitri. Itu artinya kembali. Kalau Fitri artinya apa Bu? Fitri artinya apa? Suci, bersih, ya dan noda begitu ya. Padahal kalau dalam ilmu fikih bab puasa, Fitri itu artinya berbuka. Buko berarti mangan. Takjilul fitri, sunnahnya puasa itu adalah takjilul fitri, menyegerakan berbuka mangan. Berarti Idul Fitri, kalau id itu diartikan kembali, ya fitri diartikan mangan. Berarti Idul Fitri kembali mangan. Itu kira-kira yang lebih tepat, lebih cocok di Indonesia. Kalau ada namanya Mbak Fitri berarti Mbak sing mangan. Mohon maaf. Ya memang Indonesia ini luar biasa, punya sebuah tradisi pakai istilah-istilah Arab yang orang Arab sendiri kadang-kadang ketika melihat itu nggak mudah, bingung. Wah, orang Indonesia ini, Fitri kok diartikan makan? Sama juga kemarin ketika bulan Ramadan, masjid-masjid pada mengadakan takjil gratis, hotel ada takjil gratis, SPBU ada tulisan-tulisan takjil, di jalan-jalan ada pasar. Takjil itu artinya akan menyegerakan, segera. Tapi di kita di Indonesia takjil bukan artinya menyegerakan, tapi takjil itu artinya kolok, serba tomat, kan gitu kan ya, unde-unde, weci. Buktinya apa? Monggo panjenengan pun takjil. Bapak Ibu segera ambil takjil, ini sudah maghrib. Apa yang diambil? Kolok, kan begitu kan ya. Berarti takjil itu artinya kok. Ini mau ngarap bingung juga. Itu ya. Nah, sekarang halal bihalal. Dulu pernah terjadi perdebatan halal bihalal ini kan memang made in Indonesia, murni produk Indonesia. Di Timur Tengah nggak ada ya. Dan ini memang dicari dalilnya di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada, kalau ulama nggak ada, di negara Asia itu nggak ada. Yang ada hanya di negeri Indonesia. Siapa yang memunculkan? Siapa yang pertama kali membuat istilah halal bihalal? Pulau Nyusaurin. Karena aktif saya dulu itu di ormas sampai sekarang, ormas keagamaan Nahdlatul Ulama. Pernah ada diskusi Basul Masail. Sopo sing mulai, yang merintis dan yang memunculkan istilah halal bihalal. Ada peserta musyawarah itu yang bilang begini, itu di kampung saya. Di kampung saya itu kan ada keluarga itu kan isinya kan suami, istri, anak. Kebetulan keluarga bapak ibunya ini habis pergi haji. Jadi model-model Arab itu masih terbawa ke rumah. Anaknya diminta untuk manggil bapaknya Abi. Anaknya diminta manggil ibunya Abi dan Umi. Satu ketika bapak ibu ini mau pergi sebentar, nitip duit ke anak 50.000. Anaknya perempuan, tak kayak duit saya kata belanja untuk masak kok. Abi Umi katanya pergi aja sebentar. Pulang tiba-tiba di situ sudah masakannya luar biasa, banyak sekali. Tak mungkin saya ketahui oleh panganan sampai negara.
kata uminya, kata abinya, bapaknya itu karena jadi model-model omongan Arab jadi kebawa ke Indonesia. Loh, oh bagaimana? Halal kan ini? Kok akhirnya halal kan ini? Jadi aneh. Halal bi. Itu dek bantul kira-kira. Jadi aneh halal bi. Jadi itu awalnya muncul istilah halal. Versi ini keluarga itu, bukan versi yang sebenarnya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa halal bihalal ini produk Indonesia, made in Indonesia. Yang memang dasar secara eksplisit nggak ada, secara tersurat nggak ada, tetapi secara implisit ada. Secara implisit itu ada. Termasuk kenapa harus ada tradisi mudik. Ini ada hubungannya dengan hadis Nabi. Termasuk halal bihalal juga begitu. Ya. Jadi hebatnya umat Islam, tokoh-tokoh, kiai-kiai, ulama-ulama kita, sesepuh kita, guru-guru kita untuk mengemas dakwah ajaran agama, khususnya ajaran Islam ini luar biasa sekali. Sehingga halal bihalal ini menjadi sebuah media dakwah. Tidak hanya sekedar tradisi, tetapi ada makna dan hikmah di dalamnya yang sangat-sangat luar biasa sekali. Tadi saya sampaikan kita hubungan dengan Allah itu mudah. Walaupun kita hari-harinya kita belepotan dengan dosa, dengan salah. Orang nggak sholat dosa langsung kepada Allah. Ya, orang nggak puasa dosa langsung kepada Allah. Ya. Tetapi kalau orang itu dosa kepada sesama, dosa langsung kepada Allah, kita tobatan nasuha, ya ayyuhalladzina amanu, ya tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat sing pol sing wis mentok janji tidak akan mengulang. Allah Maha Ghafur, pasti akan diampuni oleh Allah kesalahan-kesalahan kita. Tapi kalau kita dosa kepada sesama, sebelum kita main minta maaf kepada sesama, orang yang pernah kita salahi, Allah nggak akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. 1000 kali pun kita minta maaf, 1000 kali pun kita bertobat, bahkan sampai meneteskan darah, air mata kita berupa darah. Ini kata Imam Ghazali, Allah nggak akan mengampuni kesalahan kita sebelum kita minta keikhlasan dari orang yang pernah kita salahi. Makanya saya katakan hubungan kepada sama ini ribet, ruwet. Satu sisi kita sebagai makhluk Allah harus beribadah, sisi yang lain kita sebagai makhluk sosial yang setiap hari kita berinteraksi, setiap hari kita kumpul kepada sesama. Ini ribet penyelesaiannya. Ya, ono ibadah yang langsung kepada Allah ketika kurang sempurna bisa ditutupi dengan ibadah sosial, bisa. Saya ulang, ada ibadah yang langsung kepada Allah ketika dianggap kurang sempurna bisa kita tambeli, kita tutupi, kita ganti dengan ibadah sosial. Contohnya apa? Puasa. Ibu-ibu sing pas bukan kayak ibu-ibu yang hamil dan menyusui kan boleh tidak puasa. Ya, nanti setelah Ramadan berakhir bisa diganti dengan puasa qadha atau bisa diganti dengan fidyah. Fidyah itu kenapa? Ibadah sosial. Beli beras dikasihkan fakir, berarti gak poso kena diganti beras. Panjenengan yang pernah umroh dan haji di Mekah Madinah sana, ketika melakukan pelanggaran berupa dam niku nopo ono sing rupa wedhus. Lah wedhus beli kambing disembelih dibagikan kepada fakir miskin. Dam itu adalah ibadah sosial. Jadi ibadah yang langsung kepada Allah bisa diganti dengan ibadah sosial. Tapi sebaliknya nyusewu para rawuh, ibadah sosial nggak bisa diganti dengan ibadah langsung kepada Allah. Sampai duwe utang di bank, nggak kena diganti untuk sholat tahajud. Ono bank narik dep kolektor pemane bank titil, tak ganti sholat tahajud nggak kena. Harus sama diselesaikan dengan cara yang sama.
Sampai bolos nang kantor, lapor nang Pak Kadis Pendidikan di Seneni. Baru sama jawab, tanya oleh Pak Kadis, mau sama nggak tahu melebu? Sama jawab, Sohmoaladim. Tak benar. Kalau ibadah sosial harus diselesaikan dengan cara sosial juga. Makanya ini, apalagi karakter kita sebagai manusia berbeda-beda. Allah menciptakan ono lanang, ono siang, ono malam. Ini gambaran. Tapi semuanya harus kita nikmati lah. Ini variasi kehidupan. Menungso ini mulai podo kabeh gak enak urip. Gak apa-apa lah Basnas ini ya. Pernah Pak Bupati bilang ke kami, andai kan ASN Kabupaten Malang ini podo merzakan kabeh 40 miliar dapat Basnas. Tapi saya bisa bayangkan Pak, kebelekan duit 40 miliar ngeduni wangil. Lek sekedar ecar-ecar tak bisa. Tapi lek gak tepat sasaran saya bisa. Gak tepat sasaran saya melanggar aturan undang bisa dikecek Pak. Tapi saya bersyukur kemarin 2023 dapat 11 miliar. Ya, yang 6 berapa itu dari dinas pendidikan itu. Kita bersyukur. Kalau sing belum sempurna, kalau sing rodok beli nggak apa-apa, itu variasi kehidupan. Ya, itu ulahan kita. Namanya organisasi ada dinamika. Menungso itu boleh semua GKP gak enak. Wong sak kampung sawai 10 hektar kabeh. Sopo sing majun? Sopo sing muli? Lah apa tenan nggih? Kabeh dadi pejabat. Sopo sing dadi? Kabeh dadi kiai. Pengajian, galok sing ngomong. Lha kula ngomong dhewe jenengan gak ono aku ya apa iki. Jadi ono sing pinter, ono sing gak patek pinter, ya. Ono sing lemu, ono sing lelang tenan nggih. Orang itu dikatakan lemu karena ada yang dia itu harus disyukuri lah. Sing lemu ya bersyukur karena ada yang kurus. Karena yang kurus itu mesti butuh lemu. Sing kurus ya harus bersyukur karena ada yang lem. Kita ini hidup Pak. Saya sering menyampaikan itu pakai filosofi berjamaah Pak Kadis. Orang sholat berjamaah itu kan posisinya beda-beda. Ada imam, ada makmum yang ada di saf pertama, ada yang kedua, ada yang paling belakang. Semuanya sama-sama enak. Jangan dianggap yang belakang-belakang itu mesti nggak enak. Dan jangan dianggap yang depan itu bisa memimpin lah, mesti enak. Tergantung orang itu menikmatinya dari sisi mana. Sing belakang orang biasa bisa jadi enak. Orang jamaah itu yang buri diri mesti enak lah. Bisa mulai bisik banget. Karena assalamualaikum sandalnya bisa gini. Langsung mau coba sing baris pertama. Assalamualaikum. Ijik kalian dungo Rabbana atina fid dunya hasanah. Ijik dungo Rabbana hab lana min azwajina. Katimatu puji kebewo. Katimatu puji akeh wo. Dungo meneh. Katimatu puji akeh wo. Akhire sampai bingung ya Allah, wis dungo kula wis tebek ngomong apa meneh. Karena dia berada di posisi tergantung yang menikmati. Apa mana imam? Jangan dianggap imam mesti enak. Oh, imam itu tanggung jawabnya gede, memimpin tanggung jawabnya semakin ke depan juga semakin tanggung jawabnya semakin besar. Enak di imam di makmum, ya tergantung yang menikmati. Makmum itu enaknya opo? Mari waladhdallin amin menang. Terus gak perlu aktif menang, waladhdallin amin terus menang. Coba imam waladhdallin amin jangan penggawean meneh. Surat apa sih kita waca? Jangan pekerjaan lagi nih. Kok maca iku itu mesti disenengi makmum, Pak. Waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jare makmum cetai surat. Ono imam kok gak kreatif belas. Wingi kulbu. Saiki kulbu. Apa itu kok sing diapani imam? Ono pemimpin kok gak inovatif, gak kreatif.
iku wae. Lah kok imam iku ya ditenono ya. Untuk rakaat kedua. Karena makmume bisi-bisi, Pak. Lha jare makmume, imam gak kreatif kan iku lho tok. Ya ditenono kok ya rakaat kedua. Waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Apa jare makmume? Remek iki lagi baca Yasin. Purwono mah gak sembahyang di masjid ini rek. Jadi repot diwacakno klungku ya ditemengi, diwacakno Yasin ya ditemengi. Iki pemimpin. Ya hidup ini sarang sinawang. Tapi nyuwun sewu, filosofi sholat berjamaah monggo nanti kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa di rumah, apa di masyarakat, apa di kantor, apa di tempat kita kerja. Ini luar biasa sekali Pak. Kalau namun niru omongan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Ibnul Al-Jauzi hebat filosofi sholat berjamaah. Walaupun orang sholat berjamaah punya posisi yang berbeda-beda, ono imam, ono bilal, makmum, ono sing sok pertama, ono sing sok paling akhir. Posisinya berbeda, jabatannya berbeda, ya pendapatan ya pasti berbeda juga. Tapi ketika bergerak bersama-sama kompak, ono imam rukuk malah makmumnya nggak belum, ayo, itu. Walaupun imam sudah selesai membaca bacaannya, makmum belum. Kemudian imam bergerak rukuk, makmum menyesuaikan imam nopo nutup no bacaan. Menyesuaikan karena melihat yang di depan. Imam sudah selesai membaca bacaan, makmum belum. Ya. Kemudian imamnya bergerak rukuk, makmum cepat-cepat menyesuaikan gerakan. Atau sebaliknya, imam belum selesai membaca bacaan, makmum di sini mana? Apa kata rukuk dewi? Apa bisi kancane di tonggone? Apa semari ya? Iya semari. Foto-foto mari. Ya balik bareng-bareng sama ibu rukuk bisi. Apa yang ngono? Enggak, tetap menunggu gerakannya imam. Itu loh yang hebat. Rukuk, sujud ya. Jangan kalau nanti jamaah di Mekah, Madinah, Masjid Nabi, Masjidil Haram, jamanya kan jubel-jubelan. Soal jubel-jubel. Kadang itu lo kepala kena bokong, kadang kepala kena sikil. Ada yang marah. Yang di dalam sholat ada yang marah. Ya. Kepala ini kena bokongin wong, kepala kena sikilin wong. Borokan bisa sikil. Gampang sih ngamuk. Apa ya terus kita nonggo ya di Joko ya. Apa ya itulah hebatnya sholat itu. Ya. Nanti di akhir sholat ada ucapan salam oleh imam. Ada salam yang nggak boleh dijawab. Ya salami so. Mau so ono imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah yo buyar sembahyang itu Pak. Ada salam yang nggak boleh dijawab, jawabani salamnya so. Assalamualaikum, assalamualaikum. Makmum juga assalamualaikum, assalamualaikum. Mari salaman bareng. Gak usah diteliti hukumnya salaman oleh kok enggak. Gak salaman enggak belum, gak popong dulu ya wis. Mana sih gak kelan, mau jak salaman gak iso. Apa musik ilmu gak isi rahku mau. Nah, dengan posisi yang berbeda, ya tugas yang berbeda, tetapi gerakannya bersama. Enak dan tidaknya tergantung kita yang menikmati. Tergantung kita. Urip itu sawang sinawang. Kalau hubungannya nanti kita di akhirat ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wong gak duwe itu tambah enak, gak ribet, gak bisa. Gak ada pertanyaan yang macam-macam oleh malaikat, oleh Allah. Karena apa yang dipertanggungjawabkan? Duit juga kaget. Tanggung jawab gak duit, pemimpin ya enggak, jabatan gak punya, duit gak duit.
Coba lewong sugih, wis sugih pemimpin bisa. Waduh. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan. Semuanya tergantung ya kita yang menikmati hidup di dunia. Jadi filosofi berjamaah ini, ayo bareng-bareng kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, ya bersosial, gitu ya. Lek ono salah dan keliru wajar, karena manusia itu letaknya salah. Tapi walaupun salah, ya kudu minta. Bapak Ibu, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, ini dalam sebuah hadis, sahabat itu sempat bertanya, pasca sholat Id, pasca sholat hari raya, tiba-tiba Nabi Muhammad itu mengucapkan amin, amin, amin 3 kali keras. Sahabat itu penasaran, kenapa Nabi itu kok bilang amin, amin 3 kali? Tanya kepada Rasul, ya Rasul, wonten apa kok panjenengan amin, amin? Apa kata Nabi? Malaikat Jibril barusan berdoa, saya bilang amin, amin. Para rawuh, lek sing donga malaikat Jibril, sing amin, amin Kanjeng Nabi Muhammad, ndak mungkin ini doa akan tertolak. Pasti doa yang sangat mustajabah. Nabi kemudian cerita kepada sahabat, apa doanya malaikat Jibril kepada panjenengan ya Rasul? Siji, pasca sholat Id nih, ya. Doa ini gak enak. Malaikat Jibril, ya Allah, jangan engkau terima ibadahnya, puasanya anak yang durhaka kepada orang tua. Ini pasca sholat. Ini yang kemudian dimanai oleh para ulama Indonesia. Akhirnya menjadi ada tradisi mudik. Areknya mudik saat dua-duanya nek riyo mesti mau medungi sapa bapak emake. Masa mulai menggawa sirup sak botol, roti sak blek, iku isine ya rengginang. Mulai opo ae sing digawa. Nyamuk kene di Jogja di Semarang ngono, kok main di Dampit. Hanya modal sirup sak botol, gawa roti sak blek isine rengginang. Balik meneh wis metok digawa klopo digawa beras sak digawa tenteng. Ngono iku lho wong tuane senenge luar biasa. Bangga anake teko. Nggih napa mboten? Lho anake sing digawa niku 5. Bijak nang bayi. Mangane wake akeh pisan. Bapak ibu itu tetap senang karena didatangi, dihadiri oleh anak. Ini yang menjadi tradisi mudik. Saya yakin tradisi mudik nggak hanya sekedar kebetulan, bukan hanya adat dan kebiasaan. Pasti didikan ulama-ulama kita terdahulu. Gara-gara hadis Kanjeng Nabi, nggak akan. Ya Allah, semoga jangan engkau terima doanya anak yang durhaka kepada orang tua. Dan itu terjadi pasca sholat Id. Maka ada tradisi lek sholat Id, ya anak harus sowan nang ngene wong sampai kakinya dicium. Bahasa ini wonten niki wae. Mosok bapak ibu nek cukup dhewe atok. Apa maneh bapak ibu 00 pisan. Gara-gara ini kita nggak bisa bayangkan. Saat ini silaturahmi itu orang dino sentek nih kampung. Nggak seperti zaman kita dulu. Seminggu 10 dino cek orang tek. Gara-gara apa kira-kira besok sing nggak suarco ini. HP kita yang akan naik surga ini. Bapak Ibu yang saya hormati, doa yang kedua malaikat Jibril. Ya Allah, jangan engkau terima doanya. Jadi gak enak. Istri yang durhaka kepada suami. Saya sekali hadis ini. Ya Allah, jangan engkau terima doanya seorang istri yang durhaka kepada suami. Saya pernah misi. Kalau nanti misi ini zaman kalau pas muslimat aja. Wakil protes. Lalu suami sing durhaka kepada istri, saya jawab hadisnya gak muni-muni.
Lah hadisnya nggak berbunyi begitu loh. Masa aku ngarang-ngarang gini lah ya nggak oleh. Nah hadis mardut malian. Wong unine hadis ini, ya Allah jangan kau terima doanya seorang istri yang durhaka kepada suami. Maka ada tradisi nek pasca sholat id niku istri niku sowan mencium suaminya, jaluk sepuro sing akeh, kalau perlu ya duit nangis jaluk sepuro sing akeh. Ono napa mboten niku? Saya ingat ketika peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ketika kanjeng Nabi dijak keliling-keliling oleh malaikat Jibril melewati surga, melewati neraka. Sholat itu ya sing akeh wong wedok. Di rumah itu yang paling sergap itu perempuan. Kata Nabi bukan karena itunya. Loh, kurang gede apa ganjarannya wong wedok seorang ibu kepada anak nyusoni. Kayak sebuah kali apa kata Nabi? Ini loh gara-gara syukuri kurang nang gini bujute. Makanya perlu ada tradisi lek sholat id wong wedok ya padha-padha sepuluh lah. Wong lanang aja mentang-mentang. Boleh sembayang riyo sing lanang langsung dalil sik tak macane hadise ku. Sapa sing dhisik iki njaluk sepuluh jangan. Islam itu tidak hitam putih, ya bareng-bareng yang namanya kita sesama manusia pasti sama-sama punya salah. Bukan itu. Pulau cerita loh, ya, mau tengah jaringan. Cerita hati saya dengan Nabi. Yang ketiga para jamaah, bapak ibu yang saya hormati, doa malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi adalah, ya Allah. Yang ketiga, jangan engkau terimanya doa seseorang yang tidak mau bermaaf-maafan. Ini yang jadi tradisi halal bihalal di Indonesia. Ini hebatnya ulama-ulama Indonesia ketika menerjemahkan ajaran agama, akhirnya dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Seakan-akan hal bihalal ini hanya tradisi biasa dan adat biasa. Tidak, hal bihalal ini ajaran agama murni secara tersirat, walaupun secara tersirat nggak ada. Dan kenapa di bulan Syawal? Karena kejadiannya kanjeng Nabi ketika amin-amin itu pasca sholat. Apa yo gak oleh njaluk sepuro di luar Syawal? Oleh. Cuman sampeyan coba di Recep moro-moro njaluk sepuro. Sepuro sing akeh minal haidin wal faizin lha ono apa? Recep-recep kok njaluk sepuro. Coba di Syawal. Oh kepedok tok iku lho wis 00. Ya wis padha-padha, ngoten nggih. Ngomong durung kok wis dijawab padha. Berarti yang dimintai maaf langsung memberi maaf, kan begitu kan? Itulah nikmatnya kita hidup di negeri Indonesia. Ya, ini yang enggak ada di negara lain. Bapak Ibu. Indonesia ini luar biasa. Posoan, ono insaf itu ono di Indonesia. KS imsak, sahur Indonesia. Indonesia ini kan sebuah negeri yang dekat daerah Khatulistiwa. Ketika matahari terbit, ini pernah diteliti oleh ahli astronomi. Ketika matahari terbit dari ufuk timur, sulit kelihatan. Ketika awal terbit, tidak seperti yang ada di Timur Tengah di Arab Saudi, langsung kelihatan. Maka karena nggak kelihatan, terbentur oleh pepohonan dan gunung-gunung, maka untuk mengingatkan berhenti sahur itu harus diingatkan dulu dengan imsak. Ya, setengah jam sebelum berhenti. Itu juga tradisi, tapi mengingatkan, nggak usah dibahas. Kalau hari ini imsak nggak usah. Pemain sahur begitu nggak ada. Oh saat ini Pak poson ini sahur itu genti berot dari misalnya. Waktu keluar kan muspika kan dilarang berot itu. Wah akhirnya gugang itu ambil lagu berot itu. Tapi hikmahnya gede. Rumah-rumah itu kalau imsak akhirnya banyaknya kebablasan. Ini itu deh. Ono traweh coba ono Indo. Nah iya
terawih cepat ini enak di Indonesia. Kalau dia saya itu zaman Bupati Pak Rendra memang ini Pak Suwaji ini sini ya. Selama sampai ke Ramadan mesti kelompok yang diplot untuk mengambil terawih ini karena 10 menit selesai. Oke, 10 menit selesai. Akhirnya saya pernah zaman Dandim Pak Ferry saya diundang di Kodim untuk imami terawih sak tahun siang. Karena beliau sering dari Bupati Forkompimda itu ya, karena tahu terawih saya begitu beliau senang. Akhirnya satu ketika saya diundang di Kodim buka bersama, terus terawih bersama sak tahun siang. Nah saya kan biasa 20 ya, saya biasa 20 tidak pernah berapa. Ternyata di forum itu ya semua sepakat memang sudah 20, kok dan rem rawuh dan rem jaluk wong buat repot dan dia gak kira wangi dan rem jaluk wong gimana Mbak Ye, gimana saya telusuri dulu ya psikologinya orang-orang itu kenapa minta 8, 20 ke 4. Ternyata alasannya hanya pingin cepat mari gitu Pak. Pakai saya jawab begini, gimana kalau 20 rasa 8? Bok iki ono Indo karena dibahas dari mana dulu munculnya terawih cepat. Ada yang bahas untuk munculnya di sebuah pesantren karena pesantren salaf pesantren dulu itu kalau Ramadan ada kajian kitab itu kalau hari-hari biasa bisa baru khatam 1 tahun, tapi lek Ramadan sebulan khatam, maka waktunya habis untuk ngaji kitab-kitab kuning itu. Habis sholat subuh sampai jam 9, untuk jam 10 sampai zuhur, habis zuhur sampai asar, mari asar meraih liwat jam lebih. Pesantren itu kan mesti masak sendiri. Habis taraweh, habis maghrib ngaji lagi, habis taraweh sampai jam 12. Kalau enggak itu ya khatam. Maka karena untuk menargetkan khatam kitab itu taraweh tidak boleh suwi-suwi. Itu. Ada yang muncul pendapat itu, ada yang muncul enggak. Di Arab Saudi memang lama. Kenapa? Karena di Arab Saudi itu ada kebijakan pemerintah kalau Ramadan aktivitas libur, sekolah libur, kantor libur, semuanya libur. Indonesia kan enggak. Sekolah masuk, kantor masuk, pabrik masuk, orang tetap nang sawah, sapi ya tetap dirit. Lek di Indonesia santri ini di Arab Saudi sing traweh suwe. Biarkan di sana 5 jam 3 jam, mari subuh langsung tunggu ngantuk, tangi-tangi asar enak kan? Ya, jadi poso mesak jam dan baru buka. Tapi kalau di kita karena besok harus beraktivitas, nang kantor, nang pabrik, begitu ya. Ojo suwi-suwi, apalagi sing wong desa-desa sing duwe rumatan sapi, ora turu nang sapi ini gak diritno nek bengok-bengok. Jadi sapi ini, iya Pak sampean poso laku. Ini keragaman yang ada, pola dakwah yang ada di negeri kita yang ini tidak dimiliki oleh negara lain. Ini adalah Islam Nusantara gitu Pak. Kita ini orang Nusantara dan orang Indonesia nggak bisa kita pungkiri. Nusa itu pulau, antara itu adalah antara Pulau Jawa. Nusa itu zaman dulu dimanai Pulau Jawa. Antara itu ada Sulawesi, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Kalimantan. Berarti pulau yang ada di antara Pulau Jawa itu adalah Nusantara. Adalah Nusantara. Ada orang mantu. Tradisi kita orang mantu itu apa? Ono rapatan, ono son, kan gitu kan? Ono berkatan, ono bubuan. Buat ngamplop ini gitu. Bubuan itu pernah diperdebatkan. Bubuan ini sodako apa utang? Ayo, siapa yang dengan bunyi bubuan ini sodako apa utang? Jangan sodako kok balik no. Dicatat bisa. Bapak yang berkata ibu cari ibu salah Pak. Jadi itu uang ibu loh ini. Akhirnya ini Pak uang ibu ini ini. Akhirnya ada kritikan Pak. Kata Pak Buan. Jadi sodako kok dibales mau diarahkan hutang nggak ada akad. Kan nggak ada akad. Kalau saya Yus Beni Gunung
Saya itu sangat sepakat dengan tradisi dua di Jawa ini. Itu adalah untuk menyambung seduluran. Alasan yang paling penting adalah kalau di negara lain Timur Tengah orang itu mau nikah ekonomi harus mapan dulu. Mahar itu mahal sekali, mas kawin itu mahal sekali. Mobil 1 unit, rumah 1 unit, tanah sekian hektar. Kalau tidak gitu orang laki-laki nggak berani nikah karena mas kawinnya mah gini mboten. Piro-piro gelem kae. Mungkin jadi naraka itu sama apa sih mas kawin piro-piro, sing penting ambil cak solikin. Karena berapapun calon mempelai wanita itu mau dinikahi, tidak mikirkan tentang jumlah mas kawin. Terus yang kedua, rata-rata di Indonesia ini lari ini dari manten, terutama yang laki-laki masih gak gablek duit, durung nyambut gawe wani rapi. Kan begitu kan? Bodoh nekatnya luar biasa. Akhirnya apa? Ekonomi belum punya, ya, nyambut gaya enggak, duit gak duit, terus dia nikah gak dibumbui pakai sakno. Nonton loh gitu. Hasil buah itu cek kena gitu sepeda motor, hasil buah itu cek kena sing biasa sudah iso gawe bakso, iso tak gawe di bakul pak, kena di modal. Urusan besok balik, urusan besok ngoten lho nggih. Jadi diniati sedekah cek tekek di modal ambil manteni modal. Kita harus tahu Pak sebelum di orang Jawa ini. Gak gablek apa-apa wani ra. Apa jenengan ben yo ngono. Ini Islam Nusantara, tradisi-tradisi yang ada di negeri kita, termasuk halal bihalal. Halal ini made in dan produk Indonesia. Berikutnya para jamaah yang terakhir pentingnya halal bihalal. Jadi Nabi dawuh dalam sebuah hadis tentang orang yang bangkrut. Ini sing rada ekstrim hadis ini. Bangkrut itu bahasa Arabnya muflis, bangkrut akhirat, bangkrut pahala, bukan bangkrut harta. Niku di kitab Riyadhus Shalihin disebutkan. Banyak Nabi bertanya kepada sahabat, "Atadaruna manil muflis?" Kata Nabi kepada sahabat, "Hei sahabat, sampean ngerti enggak apa artinya muflis, bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Al-muflisu man la dirham wa la mata." Orang bangkrut adalah orang yang awalnya kaya kemudian habis. Orang yang awalnya banyak duit kemudian tidak punya duit. Ya. Man la dirham, orang yang nggak punya dirham, nggak punya duit. Pokoknya wong sing nggak duit dunia itu jenenge bangkrut. Jawaban sahabat. Apa kata Nabi? Bukan itu. Bangkrut itu adalah mayyati yaumal qiyamah bisolatin, mazakatin, mahajin, masodakotin dan macam-macam. Besok di akhirat itu banyak orang yang membawa pahala banyak. Segudang pahala dia bawa. Karena lu mau sodekin di dunia ahli zakat, di dunia ahli haji, ahli umroh, balik nang Mekah Madinah, di dunia niku ahli sholat, di dunia ahli puasa, di dunia niku ahli ibadah-ibadah yang lain. Tapi waqad sabbahada wa durubahada wa akala mahlahada, dia di dunia itu sering berbuat dolim kepada sesama. Salahin nangini padha menungso akeh. Turun sampai jalur ikhlasi, turun sampai jalur sepura wis kedisian mati. Dan itu sing bahaya itu. Kedisian mati. Utang yo gak bayar. Utang kok tapi gak belum. Nah, itu hak Adam itu ya. Dia membawa pahala banyak tapi tanggungan nangini padha menungso ini juga banyak. Apa kata Nabi? Besok di akhirat orang itu mau dimasukkan surganya Allah. Banyak orang ini yang menuntut, ya Allah, wong niki nanti dolimi kula. Apa dolimi? Nanti nyakiti kula. Jadi Gusti Allah, ya wis ganjarane poso dhewe wong iki. Mereka kate ngasor kemene ana wong sing ya Allah wong iku ben utang dari nyaur ten kula. Piro? 1 juta. Ganjarane ibadah sing nilainya 1 juta 3 wong iki. Terus sampai habis pahala. Itulah yang dimaksud dengan sampai
dikatakan dalam hatinya kanjeng Nabi, akean utangi ambek ganjarane, akean salahi ambek ganjarane, akean berbuat dolim kepada sesama daripada pahala yang ia punya. Terus bagaimana? Ganjarane 100, salahi 200, wis disalno 100 ijik kurang. Akhirnya apa? Salahi wong-wong, dosane wong-wong sing didolimi ditimpakan kepadanya. Ya Allah, apa gunanya kita berbuat baik di dunia kalau akhirnya pahala kita nanti di akhirat harus kita kasihkan kepada orang? Tidak ada gunanya. Numpuk-numpuk ganjaran wakeh, toh akhirnya nanti akan dikasihkan kepada orang lain. Karena di akhirat nggak ada duit, di akhirat nggak ada harta, di akhirat nggak ada makanan. Yang ada hanya amal ibadah. Amal ibadah yang menjadi satu-satunya modal kita untuk menyelamatkan kita nanti di akhirat, akhirnya harus kita kasihkan kepada orang lain. Gara-gara orang lain itu sering kita salahi. Nah itu loh Pak, kan gak enak nih. Makanya di Indonesia ini di Jawa ono tradisi, lek ono wong mati arep dikubur, Pak Mudin itu mesti ngomong persaksian. Para rawuh, para bapak, para ibu, para pentakziah, saya atas nama keluarga mengucapkan permohonan maaf atas nama mayit. Lek mayit ini kathah salahi panjenengan syukur nggih, mesti jamaah ngomong nggih. Pak tenang nggih. Lek panjenengan lek mayit niki gak ada tetanggenan, gak ada tanggungan kepada panjenengan. Lek panjenengan boten purun mengikhlaskan, monggo segera panjenengan berhubungan dengan keluarga, dengan ahli waris. Kenapa? Mayit iki lek dikubur biar nggak ada ganjalan sama sekali, nggak ada dosa kepada sesama manusia. Niku mboten namung tradisi Pak. Saya yakin itu juga didikan para ulama kita terdahulu. Ono umat ini mesti ono persaksian dari mudin. Nek gak mudin mesti tokoh yang ditunjuk di situ. Niku penting niku. Penting. Niki mati jeneng persaksian. Ini kadang-kadang Pak Mudin itu beling. Saya nopo saya beling. Oh, pertanyaan kok saya nopo saya. Tapi yo gak enak kok Jawa itu apike. Saya nopo awan gak ono sing ngomong awan. Mesti saya masih di hati ini dulu. Nah niku nggih. Kanjeng Nabi dawuh ketika ada orang meninggal, apa yang pertama kali ditanyakan oleh Nabi kepada keluarganya ketika ada orang meninggal dunia? Yang ditanya pertama kali oleh Nabi kepada keluarganya, ya Allah hak adami wong iki. Tanggungane wong iki ya apa nang ngene padha menungso. Bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan hajinya, bukan sedekahnya. Ya Allah wis beres hak adami wong iki. Hak Adam ya iso utang, hak Adam itu iso salah, hak Adam itu iso berbuat dolim, nangge-nangge, hak Adam itu bisa wasiat. Bereskan dulu hak Adam, setelah itu baru ngurusi yang lain. Berarti nopo Bapak Ibu, urusan kepada sesama manusia ini sangat-sangat penting. Kalau tidak kita bereskan, nanti akan jadi ganjaran kita nanti kita di akhirat. Makanya bermaaf-maafan, halal bihalal, syukur-syukur ini keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Itu belajar koyo wong sing poso. Poso niki ibadah niki nyambung terus, poso halal bihalal Idul Fitri nyambung. Poso niki ibadah yang paling ikhlas. Kula lek kali jenengan nek pengin belajar jadi wong sing paling ikhlas bener-bener karena Allah, itu seperti orang berpuasa. Puasa itu ibadah yang nggak ada tanda. Puasa itu ibadah yang nggak bisa dilihat. Puasa itu ibadah yang paling rahasia, itu adalah puasa. Makanya Allah bilang as-shaumuli, puasa itu pahalanya hanya untuk. Coba bukti ini, sholat, ono tandone, sujud, rukuk, tandone kan ono. Pokoknya berjamaah di masjid, ono tandone. Zakat, ono tandone, ono duite, ono berase, mau yang di foto selfie, kena GSPJ barang, tandone tetap. Belum ya kayak gue wajib SPJ orang organisasi.
laporan nang bupati, laporan nang rektorat, laporan nang ini akuntan publik. Ya, tapi niatnya untuk laporan bukan untuk riak gitu loh ya. Tandanya kan ada ono barangi, ono duwite, ono berase, iku ono zakat nang ndi gitu. Apa meneh haji tak pakai tok ngandoni. Hati budal dirubung wong pasapura, mulih dirubung wong tamune akeh. Lakukan nggih apa meneh terus mulai haji namanya di depannya diganti gelar begitu ya. Kita masa udah kita pakai itu lo apa nggak riak mana pertanyaan ngoten niku nama saya Haji Khairul Hafiz apa nggak riak tergantung niat tergantung hati. Kalau saya mencantumkan gelar haji di depan nama saya tujuannya agar saya hidup di dunia ini hati-hati ya arti maksiat kok sawangane wong haji untuk menjaga integritas saya ya saya akan mempertaruhkan nama saya karena haji sudah saya ya saya cantumkan di nama saya bagus ya. Tapi sebaliknya ada orang yang sudah haji 2, 3 kali, 4 kali 3 ilah belum haji gak belum kenapa apa gak belum kaya enak awak kayak soto oleh ulama haji ini oleh udah tambah gak enak ngoten niku ya. Jadi haji ana kandhane, zakat ana kandhane, salat ana kandhane, poso gak ana kandhane. Apa? Lemes. Wong warken ya lemes. Niku nggih. Sahur, mboten. Ibu-ibu niku ya sahur, ora menihet, gak sida apa? Buka, ana buber iku gak poso malah buka. Kayaknya malah koyo nonton slow-motion nang ngene ibu-ibu. Padahal awan karo sing warung. Nah, wong puasa niku wong sing paling jujur ya. Wong puasa niku wong sing paling amanah. Di tempat ramai dia puasa, di tempat sepi dia puasa. Di tempat sepi di dalam kamar beduk-beduk awan-awan ono es degan, ono es campur. Pas dia gagal gelapnya luar biasa. Dia mau minum dan berani. Kenapa? Aku puasa. Walaupun gak ada orang melihat, tapi Allah melihat. Karena malamnya saya sudah bilang nawaitu saumagotin, aku niat puasa besok. Berarti selama saya penuh aku tidak makan, walaupun ada makanan di depan saya. Itu satu jujur-jujur wong ya poso. Panjenengan pas dohor masuk ke masjid. Kalau kemarin itu Ramadan itu kan terik matahari kan luar biasa, panas sekolah itu. Jadi dengan masjid Baitur Rahman mana-mana terus mlebu jeding. Panjenengan berkumur sekali meludahnya sampai 3 kali lebih. Kenapa? Khawatir ada satu tetes air yang masuk ke dalam tenggorokan. Saking wedine berkumur sekali meludahnya sampai 3. Lah ana wong beduk-beduk mlebu masjid mlebu jeding alasane wudu kok mari ngono seger berarti apa? Berkumurnya 3 kali meludahnya sekali. Modus ini mari wudu kok tambah seger berarti berkumurnya 3 kali meludahnya sekali. Berkumur pertama keluar, kedua keluar separuh, berkumur ketiga wis gak metu. Nah ini ya, dia takut ada satu tetes air yang masuk ke dalam tenggorokan di tempat sepi, nggak ada orang tahu, yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kita di kantor pun juga begitu. Kalau kita seperti orang puasa yang benar-benar puasa, nggak kira sepidol itu mulai nangis omah, sepidol kantor. Bilang ngoten nangis. Jadi anaknya ngomong nang ibu-ibu kok ana sepidol iki bedane kantor lali nak. Lah kok sak tas? Oh ya boleh sak tas. Kalau kita benar-benar seperti orang yang berpuasa betul Pak. Ya. Ada berapapun yang salah nggak akan mau kita lakukan. Karena memang puasa itu benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang paling jujur, paling amanah adalah ibadah puasa. Ayo kita belajar jadi orang jujur seperti orang berpuasa. Ayo kita kompak dalam bersosialisasi seperti filosofinya orang sholat berjamaah. Insya Allah
kalau kita berpikir ke sana bahwa hidup itu sawah gunawang, kita nggak akan muncul sifat iri, dengki dan macam-macam. Ya walaupun kita manusia biasa ini kadang nggak terhindar dari itulah. Kadang ngawawahan ini berbuat baik orang lain cek prasangka jelek. Kadang orang lain berbuat baik kita juga masih berprasangka jelek. Ini namanya hidup begitu ya. Tapi momen Syawal ini kita manfaatkan betul untuk saling maafan, terutama kepada sesama yang sering campur dengan kita. Jadi itulah makna halal bihalal. Urusan dengan Allah sudah selesai kita kemarin, puasa, taraweh, tadarus, mudah-mudahan semua diterima oleh Allah. Di akhir kita tutupi dengan zakat fitrah. Urusan kepada sesama manusia kita berhalal bihalal, halal-halalan, kosong-kosong. Urusan utang kok dipetumben. Delok sama nek dalam sepuro sing akeh, Bu. Aja mek titik sepuro enggak. Sepurone sing akeh, oh iya tak sepuro. Sak utang-utangku sama nek ikhlas bisa ya iya. Ngono lho enak. Nek gak ikhlas kok dipitung mburi ngono lho nggih. Biar kita enggak ada tanggung. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan sedikit. Yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan jadikan kita sebagai orang yang benar-benar kembali suci, minal aidin, kembali kepada suci kembali, wal faizin, menjadi orang-orang. Selamat hari Lebaran, mari bersalaman-salaman. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat hari Lebaran, mari bersalaman-salaman. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin, semuanya bergembira, semuanya bergembira menyambut hari Lebaran. Maafkan lahir dan batin, menyambut hari Lebaran. Maafkan lahir dan batin, ini tinggal pahalanya. Hari raya telah tiba, ini tinggal pahalanya. Hari raya telah tiba, semuanya bergembira, semuanya bergembira menyambut hari Lebaran. Maafkan lahir dan batin, menyambut hari Lebaran.